Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita lagi nih guys ya. Saya itu apalagi namanya merasakan yang namanya salat. Kalau saya tuh tidak melakukan salat, sepertinya kalau contoh tuh kalau saya bahasakan kita mengantuk sekali, tidak sempat pagi lagi melaksanakan salat isya. Kayak gelisah kayak begitu kalau tidak dilakukannya dulu baru kita lanjut tidur. Biar itu jam berapa, pasti kayak merasa ada utang yang begitu besar. Sampai gelisah pasti kita bangun untuk melaksanakan yang namanya salat isya, karena itulah mungkin namanya salat kalau sudah kebiasaan tak toh untuk melaksanakan salat itu, pasti kalau kita tidak melakukan salat pasti kita akan gelisah. Dan itu pun namanya juga hidayah yang kita jemput, karena Allah itu suka sama hambanya yang betul-betul berusaha untuk menjemput hidayahnya begitu. Dan saya memang kayak ngeri-ngeri begitu kalau kita dengar itu ceramahnya ustadz dan ustazah. Barangkali teman-teman sahabat saudaraku, kalau pesannya itu ustazah bilang, salatlah di belakang imam kalau bisa. Selagi kau masih bisa salat di belakang imam, salatlah, daripada kamu nanti kamu disalatkan di depan imam. Pergilah kau salat di masjid sebelum kau disalatkan di masjid, digotong itu mayatmu ke masjid. Dan bacalah Al-Quran sebelum kau dibacakan. Kamu terbujuk kakur, kamu dibacakan suci Al-Quran. Dan memang apalagi namanya kalau kita mendengar dan memahami ilmunya itu, ngeri memang kalau kita tidak melaksanakan ya namanya kewajiban tato, karena namanya juga kewajiban. Kalau kewajiban itu pasti ada risikonya, itu pasti karena namanya juga kewajiban. Beda kalau sunnah. Kalau sunnah yang kita maksudnya laksanakan dan tidak laksanakan, kan kalau kita laksanakan dapat amal, kalau kita tidak laksanakan kan tidak apa-apa, itu kan namanya sunnah. Tapi kalau wajib harus kita laksanakan. Dan kita tonji yang dapat anunya itu, apalagi namanya itu hasilnya, bukan orang lain. Pokoknya kalau kita salat 5 waktu atau kita salat menunaikan salat, siapa yang dapat? Kan diri kita sendiri begitu. Dan apalagi namanya, biar tuh bagaimana gayata itu, kelakuan tak itu, bagaimana salat ki, jangan lupa tidak salat ki, kodong salat ki, karena dengan salat itu insya Allah semua itu akan pelan-pelan dirubah akan lebih baik. Apapun itu, kalau kita sering salat, kita sering berzikir, insya Allah itu kebaikan itu akan datang kepada diri kita sendiri dan keluarga kita, insya Allah pasti itu. Karena kita selalu mengingat bahwa dunia ini hanyalah sementara ini dunia, tidak ada yang kekal abadi di dunia. Pasti kita akan apalagi mengalami yang namanya kematian dan berakhir. Biar banyak harta banyak mobil tak tapi berakhir dengan kematian. Tidak ada juga dibawa-bawa kecuali amal ibadah. Itulah namanya amal ibadah. Nah itu di situ kan sudah mengatakan amal ibadah, artinya itu apalagi namanya, kita nanti itu di akhirat kan cuma amal ibadah. Nah jadi para sahabatku onlineku dimanapun berada, cobalah kita masing-masing, kayak saya juga, mudah-mudahan kita bermusahabah, memperbaiki diri lagi lebih bagus lagi, memperbaiki lebih baik lagi. Apalagi katanya itu tuh yang umur 40-an, waspada maki, hati-hati maki, kalau perlu, kalau tak bisa ki lari, merangkak ki untuk
menuju ke jalan yang terbaik, untuk mengingat begitu terus mengingat begitu terus kematian, akhirat. Begitu-begitu kita ingat. Kalau di umur 40, karena di atas 40, karena disitulah puncak-puncak kedewasaan, puncak-puncak ilmu. Di situ kita sudah memahami ini baik, ini buruk. Makanya itu kita dianjurkan di umur 40 ke atas itu harus kita melaksanakan yang namanya salat 5 waktu. Apapun itu bentuk bagaimana gayata, mau bagaimana gayata itu, jangan lupa. Kalau waktunya salat, pergi ke salat. Itu je. Apapun itu gayata, mau ki gaya apalagi namanya gaya apa di gaya-gaya kayak preman apa begitu tuh. Harus kalau namanya waktu salat, pergi ke salat. Jangan ketinggalkan yang namanya salat. Itu ji. Karena nanti itu yang dipertanyakan adalah salat. Dan itu pasti akan dipertanyakan. Insya Allah akan dipertanyakan itu. Bagaimana salatnya. Nah itu. Dan itu juga. Muliakan orang tua tak. Karena biar bagaimanapun juga banyak orang-orang di luar sana tidak kelihatan memang kayak seperti mewah, apalagi namanya popularitas apa, tapi dia muliakan orang tuanya. Insya Allah dunia dan akhirat dia akan selamat, dia akan sukses. Yakin maki itu kalau muliakan orang tua tak. Insya Allah. Itu mau dulu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ini sahabat dan teman tak lebih baik lagi, insya Allah. Amin.